Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Majelis Taklim Akhlakul Karimah yang mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru di hadapan kita Mukarram Ustaz Kiai Haji Muhammad Safri MA, yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Ibu Hajjah Ustazah Ratih, yang mudah-mudahan beliau pula Allah panjangkan umurnya, ilmunya bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Para hadirin jamaah rahimakumullah, tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Safri MA, yaitu surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Bahwa makna hurum maksiat aksarus iqaban wa ta'atuhu aksarus sawaban. Kemaksiatan itu pada bulan hurum atau bulan yang Allah berkahi atau bulan yang Allah muliakan. Bulan yang Allah muliakan dalam setahun yaitu 12 bulan, 4 bulannya itu adalah bulan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disebutkan bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Apabila seorang ini melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bahwa dosanya itu lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Apabila dia melaksanakan ketaatan, maka aksarus sawaban, dia akan mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat ganda. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah janjikan kepada seorang hamba itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni segala dosanya dan juga Allah berikan pahala yang besar. Surat Al-Maidah ayat 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya arba'atu antus alu ala kulli abdin yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang Allah akan tanya kepada setiap hamba pada hari kiamat. An jasadu fima afna, an umuri fima abla, an mali aina kasabahu wa anfaqahu. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa pada hari di mana Allah menghisab seorang hamba di hari kiamat itu menanyakan tentang pertama yaitu jasad, digunakan untuk apa, kemudian umur, digunakan selama Allah berikan kesempatan untuk hidup manusia, digunakan untuk apa. Kemudian harta pun Allah tanyakan, aina taksabahu wa anfaqahu, kamu dari mana kamu dapat harta yang Allah titipkan dan kamu belanjakan kemana. Dan yang terakhir ada ilmu, apakah engkau mengamalkan atau tidak, Allah akan mempertanyakan itu. Maka Sayyidina Ali mengatakan bahwa sesungguhnya itu innallaha yaqbadu ilma, bahwasanya Allah itu membenci orang yang berilmu. Yang berilmu di sini adalah apa? Dia mahir di dunia, dia pandai menyibukkan di dunia itu, dia pandai tentang ilmu dunia. Wajahil bil akhirah, dia bodoh atau tidak tahu
Disayangkan orang banyak yang pandai tentang manajemen kehidupan di dunia. Kemudian dia mahir dalam merancang dunia, tapi sesungguhnya dia bodoh dalam akhirat atau urusan agama. Innamal mar'u hadisun hasanah. Sesungguhnya manusia itu dia memiliki jalan cerita. Falyakun, jadilah kamu regenerasi yang baik. Kalau kita sebagai orang tua tentu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang paham agama. Maka estafet kepemimpinan itu harus kita terapkan, baik itu dalam rumah tangga, kepemimpinan dalam rumah tangga yang paling utama al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah atau sekolah bagi anak. Sampaikan kepada anak bahwa ilmu agama itu lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa sesungguhnya almaru ala dini khalilihi. Seseorang dikatakan agama seseorang itu berdasarkan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kamu lihat agama seseorang itu dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berteman. Kalau kita punya anak, kita informasikan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka kita didik berteman dengan siapa, dan kita sesungguhnya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai jatuh kepada anak kita tidak mengerti tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zakarakum billahi ru'yatuhu. Sebaik-baik teman itu adalah yang membimbing kepada Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatuhu, pandangannya itu adalah, barometernya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat teman kita lihat anak kita mempunyai kawan, dengan siapa anak kita berteman. Sampai kita lihat agama anak kita itu, dia mengikuti agama seseorang itu karena temannya. Kemudian wazada ilma mantikuhu, bahwasanya informasi ilmu pengetahuan itu dari kawannya. Kita lihat kawan anak kita berteman dengan siapa, sampai kalau kita memposisikan guru adalah kawan kita, sehingga kita selamat Bapak Ibu sekalian. Barometernya adalah kita belajar ilmu pengetahuan dari guru kita. Kita anggap ada guru kita adalah kawan kita, sehingga kita akan selamat baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian wazakarukum bil akhirah wa amaluhu. Ketika dia beramal, lihat amalannya itu menghantarkan dia ke akhirat atau sekedar di dunia saja. Kalau amalan itu mengantarkan kita kepada akhirat, maka sesungguhnya kita telah berhasil dan kita telah menentukan dengan siapa kita berkawan. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Dan juga tadi Ustaz sampaikan bahwa tahun baru Islam yaitu Muharram, bahwa sesungguhnya manusia melakukan maksiat dilakukan pada bulan-bulan mulia ini, maka dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasional yang ke-12 yaitu wala sogirota wala kabirota ma'al istighfari. Tidak ada dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala sogirota ma'al israri. Tidak ada dosa kecil kalau kita melaksanakan dosa itu setiap hari Bapak Ibu sekalian. Dosa akan menumpuk kalau kita menyepelekan dosa. Maksiat kita lakukan, tapi orang yang berilmu pengetahuan, dia belajar, kumpul bersama orang-orang yang berilmu sebagai kawannya, sehingga kalau orang berilmu itu
dosanya sedikit. Apa sebabnya dosa sedikit? Karena dia tahu mana lempengan dosa. Ketika dia berdosa, pasti dia istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.